Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, suku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, semoga selalu berlimpah sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Minggu ini sahabatku, kita sudah memasuki pekan Advent yang pertama sahabatku. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan 44. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah, pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Tuhan menasihati kita untuk berjaga-jaga sahabatku. Karena waktu kedatangannya sudah semakin dekat. Sungguh hari ini kita memasuki tahun liturgi baru sahabatku, yaitu masa Advent. Masa di mana mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam diri kanak-kanak Yesus sahabatku. Apa yang perlu kita persiapkan untuk berjaga-jaga sahabatku? Sahabatku yang terkasih, ada 3 hal di mana kita harus berjaga-jaga sahabatku. Pertama, menjaga hubungan dengan Tuhan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kalau kita melihat dalam bacaan Yesaya sahabatku, Yesaya mengajak bangsanya untuk naik ke gunung Tuhan, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan sahabatku. Ia akan menjadi hakim atas kita, maka kita harus menjaga relasi kita dengan Tuhan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, agar kita semakin intim dengan Tuhan, maka kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sahabatku yang terkasih, hati yang takut akan Tuhan artinya taat kepada Tuhan sahabatku yang terkasih. Dikatakan dalam Yesaya 2 ayat 5 sahabatku, dikatakan di sana, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sahabatku, kedekatan kita dengan Tuhan membuat hidup kita dalam terang Tuhan sahabatku, selalu tentunya. Sahabatku yang terkasih, kedua, jaga hubungan dengan keluarga. Mari kita belajar sahabatku dari Santo Yosef sendiri. Dia sebagai seorang bapak dan suami, sungguh betul-betul hadir untuk menyatukan istri dan anaknya sahabatku, yaitu Maria dan Yesus. Kesatuan yang erat dalam keluarga, dan tentunya juga kesatuan erat dengan Tuhan sahabatku, menjadikan keluarga kita semua selalu berjaga-jaga dalam cinta.
Dan yang ketiga, sahabatku yang terkasih, jaga hati. Ketika kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan dan menjaga kesatuan dengan keluarga, pastilah sahabatku yang terkasih, diberkati berlimpah-limpah sahabatku. Namun kita harus tetap menjaga hati. Jangan sampai hati kita condong kepada berkat-berkatnya. Jangan sampai berkat itu menjadi berhala di dalam hidup kita, sahabatku. Dan biarlah di hati kita, Yesus selalu berada di tempat yang utama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk selalu berjaga-jaga dengan selalu melibatkan Putramu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Pada kesempatan ini kita adalah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita berefleksi. Sahabatku yang terkasih, ingat beberapa hal tadi sahabatku. Pertama, jaga hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, jaga hubungan dengan keluarga. Dan yang ketiga, jaga hati. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita. Hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.